kakaknya adik masuk. Nih lihat nih. Ini foto itu. Mana kak? Cakep namanya. Ini ada peninggalan Pak Nas kita semua, ada buku 70 judul. Sekarang lagi dicetak banyak oleh pemerintah TNI Bu. Kayak Pak Royer Ibu, saya salah satu orang yang pernah bersama istrinya Pak Nas di semasa ini dibuka Bapak di tanggal 3 Desember 2008. Tapi Allah berkendalai di 2010 di bulan 5 bulan 9. Dan Bapak ini meninggal di tahun 2000 Bapak. Awal ya. Tapi 1 tahun lalu kita ditinggal anak pertama Pak Nas, namanya Hindrianti Sahara Nasution. Waktu kejadian dulu dia tidur di kamar tidur di belakang. Kami pernah nonton film yang dia loncat di jendela. Maksud dan tujuan dia membangunkan ajudan dengan satu pintu di sebelah. Tapi dengan satu waktu itu sudah di sekap sama PKI. Nah di sini Bapak Pak Nas ditangkapkan di PKI. Ibu-ibu yang didobrak PKI itu Bapak khususnya. Nah, mereka masuk lewat pintu tengah ini dulu, pintu tengah ini. Pak Nas waktu itu menjabat Menko Hankam Kasab. Jadi di tempat itu satu-satunya Pak Nas di negara kita itu. Jabatannya Menko Hankam Kasab. Kalau Menpangat itu dulu Kasab Bapak Ahmad Yani. Jadi Pak Nas ini jenderal besar ya Bu ya. Ingat, jenderal besar kita itu ada 3 di Indonesia. Yang pertama jenderal besar Sudirman itu ada di Jogja ya. Yang kedua jenderal besar Dr. Abdul Haris Nasution ya. Yang ketiga jenderal besar Soeharto. Jadi 3 jenderal besar, jenderal yang berbintang 5 itu pahlawan nasional. Nah, kalau pahlawan yang fungsi itu pahlawan yang dibunuh oleh pemberontak negara PKI di tahun 1995. Ibu tahu mungkin yang 7 di Lubang Buaya, 1 KI Subun yang di Rumah Lemena, 2 orang yang di Jogja, ibu tahu kan? Kolonel Also sama Leko Sugiono yang dipukul kepala sama mobil sama PKI. Mati di tempat mereka yang berpikir. Nah itu kalau ibu ditanya sama ibunya atau anaknya, ibu paling enggak kita yang sudah dewasa bisa tahu. Mungkin kita lanjut ke dalam ibu biar ibu tahu semua. Yuk silakan semuanya.
Itu Pak Bima, kamar biar dingin. Silakan jatuh ke sini Bapak. Nah ini Bapak izin di ruang cooling panas, ruang VIP-nya panas. Kalau Pak Nas menerima tamu, pejabat dalam negeri, luar negeri di sini Ibu dulu. Pak Faisal Raja Arab Saudi pernah duduk di sini. Presiden Filipina Pak Marcos, Bung Karno, Pak Hatta. Tapi yang sering kali duduk di sini itu pengagum. Pengagum Pak Nas kayak Pak Habibie, Pak Gus Dur, Pak R. Hartono, ini ada Pak Prabowo, ada Pak ini Sorono. Dulu pintu masuknya yang gini. Nah, kalau udah bertamu pintu yang keluar yang satu itu. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan cerita ke sini yuk. Sini, nak. Kamu jangan lari-lari yang kecil nanti tabrak aku. Kan Bapak. Silakan. Tadi Om bilang diam, nggak boleh bicara. Kita belajar begini, lipat tangan dulu. Silakan tuh, masuk ke sana. Jadi saya akan menceritakan tentang kejadian di tahun 1965. Jadi kejadian tadi malam ya, malam tanggal 30 September. Nah, jadi ceritanya Pak Nasution ini seperti ini, dia lagi ngipas nyamuk Bapak, pakai security waktu itu. Nah kata almarhum ini dia punya rasa tidak enak Bapak, makanya dia nggak tidur di malam itu. Nah istrinya beliau ini namanya Bu Yohana Sunarti yang Nasution yang tengah itu, terus dia duduk termenung di sini. Nah pernah saya tanya Ibu kenapa nggak tidur di malam tanggal 30 September 65? Nah kata almarhum ini saya Islam Pak Royan, saya agama Islam, saya nunggu sholat subuh kata beliau. Nah di sore kemarin Pak Nasution sama Ibu ini dapat tamu ceritanya, sore kemarin di tanggal 30 itu. Tamunya Ibu kandung Pak Nas yang berulung putih itu. Nah sama adik kandung Pak Nas ini namanya Bu Martia, figurat kecil. Nah dia datang dari Medan. Nah mereka tidurlah di kamar tidur ini di belakang kita itu. Makanya Irma tidur di bantal dua guling di malam tanggal 30 September itu. Nah kata almarhum Ibu, berjalannya waktu bertepatan jam 04.15 04.15 Pak Nasution sama Ibu ini mendengar suara gaduh, suara kedatangan Cakrawirawan. Dia datang buat truk kurang lebih 100 orang. Tapi 100 orang dulu kata almarhum bukan Cakrawirawan di semua. Ada pemuda rakyat yang dilatih di Lubang Buaya Pak. Ada juga PKI yang cewek bergabung. Nah makanya Pak Nas sambil lipat nyambung minta tolong Ibu Bu, minta tolong lihat ada apa di luar kata Pak Nas. Nah Ibu bergegas berdiri. Nah Ibu buka pintu ini terkunci. Ibu buka. Ibu Nasution lihat ke depan. Bapak kan sambil lipat nyambung jangan hindari. Dia bertanya, ada apa Bu? Kata Pak Nasution. Pak, kata Ibu itu banyak Cakrawirawan Pak. Mereka memaksakan masuk ke kediaman kita. Jadi Cakrawirawan itu berusukan ya Pak. Ada yang loncat, ada yang udah di sepagar. Nah Pak Nasution yang lipas nyamuk spontan lempar sapu Pak. Biar saya menghadapi kata Pak Nas. Tapi karena Ibu Nasution melihat Cakrawirawan masuk bersenjata, Ibu nggak mau Bapak jumpa sama Cakrawirawan. Ibu halangin, jangan Pak, jangan. Ini piratat saya nggak bagus Pak. Kata Ibu. Ini orang mau bunuh Pak. Nah ceritanya alhamdulillah Bapak ini nurut Pak. Apa kata Ibu? Nah sapu yang dilempar tadi akhirnya Pak Nas tsunami kembali. Akhirnya Pak Nas asik lipas nyamuk lagi di dekat anaknya dalam tidur. Nah melihat Bapak asik lipas nyamuk ini kata almarhum Ibu berpikir kalau ada permasalahan di depan kan ada tentara yang jaga kurang lebih 10 orang waktu itu. Nah biar dialah dia membereskan kan. Nah mungkin ibu-ibu yang menghadapi mereka kan. Nah Ibu Nasution berusaha tutup pintu ceritanya Pak. Ibu tutup pintu ini. Nah setelah tutup pintu ini Ibu kembali duduk di sini karena dia menunggu sholat subuh Pak. Nah berjalan kata almarhum kurang lebih 3 menit Ibu duduk di sini. Nah Ibu dengar kembali. Kalau tadi pagar sekarang pintu yang kita masuk tadi didobrak sama Cakrawirawan. Nah kata almarhum Ibu, ini tanpa seizin Pak Nas. Nah Ibu berdiri yakin yang kedua kalinya. Ibu Nasution buka lagi pintu ini. Ibu buka lagi. Ibu lihat lagi ke depan. Ibu lihat pintu sudah terbuka seperti itu. Nah pintu tengah ini dulu selalu terbuka Bapak Ibu, karena ini akses masuk keluar ke sini. Dulu waktu dihamilkan ini Kopral 2 Hagiono nih namanya. Ini diri. Itu kata Ibu dari pintu utama itu mereka ini berusaha membunuh, menculik Pak Nas sebenarnya. Tapi kata mereka ini yang nitip ini Pak Nas, padahal yang nitip ini Ibu Nasution. Nah Ibu Nasution dari pintu utama Pak di pintu. Ibu Nasution udah tembak, tembak kepala. Tapi nggak kena Bapak. Nyerempet dia sudah telinga Ibu di sini. Tembus pelurunya ke sana Bapak bisa lihat. Di atas pintu paling belakang kotak putih yang di atas pintu dari hordeng. Nah itulah peluru yang pertama kali meledak di sini.
Nanti kita ngeliat bareng lah ya. Nah, setelah tidak berhasil kata ibu ditembak Ibu Nasution, ibu masuk. Ibu Nasution masuk, ibu tutup mendadak pintu ini. Ibu tutup. Nah, belum sempat ibu kunci pintu ini, ternyata Kopral 2 Harjiono udah sampai ke sini. Aku sempat dorong-dorongan pintu ini waktu itu kata ibu. Tapi berkat bantuan Allah, pintu ini dibenarkan ibu bisa tertutup dan terkunci. Nah, setelah pintu ini terkunci, dia tendang pintu ini, Bapak Ibu. Dia tendang pintu ini, dia berkata, keluar Jinal. Jinal panggil ke istana sama presiden sekarang juga. Tidak dihubungi sama ibu, tidak terbuka pintu. Dipopor lagi dengan ucapan yang sama. Tetap tidak terbuka, kata Ibu Nasution. Nah, ketiganya baru mereka beruntun nembak itu. Ini tembus semua itu. Itu salah satu tembus ke meja. Nah, waktu ini ditembak kata almarhum Ibu Nasution dulu ada di belakang daun pintu ini, Bapak Ibu. Ibu itu dilindungin Allah juga, pintu ini tidak ditembak. Kalau ini ditembak dulu, Ibu tidak jumpa saya sih, di bawah simpang. Ibu, saya memperagakan Ibu Nasution dulu di sini, menahan pintu ini. Kan pintu digubrak-gabrik mencak di bawah. Nah, daun pintu ditembak yang satu Ibu, karena dia nggak tahu apa ada Ibu kan. Ibu kan berarti dilindungi Allah kan. Nah, Pak Nasution yang pengipas nyamuk spontan tiarap di ujung kipas. Nah, Adi Irma yang tidur nyenyak bangun nangis menjerit, dia loncat di sini, dia memeluk kaki kanan Ibu. Nah, disinilah Ibu Nasution ambil Adi Irma yang memeluk kaki Ibu, ambil, Ibu bujuk, jangan nangis nak, jangan nangis. Nah, dengar Adi menjerit nangis di tangan Ibu, kata Ibu, nah bangunlah di kandung Pak Anas tadi Bu, Mardiah dari daun pintu yang tertutup itu. Nah, akhirnya diserahkan lagi Irma ke Bu Mardiah. Nih, Mardiah di Irma, kata Ibu, kamu bujuk, jangan menangis, jangan kamu buka pintu ini. Karena lu harus lepaskan tubuhmu, kata Ibu bisa bisik. Apa kata Bu Mardiah? Iya. Nah, Bu Mardiah kan ngomong di Irma di sini Bu. Bu Nas membantu Bapak yang lari ke Kedubes Irak ceritanya Pak. Nah, berapa menit Bapak Nasution sama Ibu Nasution tinggal ke belakang, ternyata Bu Mardiah ngomong di Irma, kaki ini. Buka Jinal. Gitu. Jadi Bu Mardiah tadi penasaran. Rasa ingin tahu ada apa. Dia tahu kakaknya di Panglima dan ada orang masuk sekasar ini ke kediaman ini. Nah, bukan mati waktu itu Pak. Bu Mardiah akhirnya balik kanan Pak. Bu Mardiah balik kanan, dia meraba kunci ini. Meraba kunci karena dia mau ngintip. Ketemu kuncinya, diputar sama Bu Mardiah. Belum sempat Bu Mardiah ngintip, pintu didorong sama Cak Hendra, pintu terbuka. Nah, pintu terbuka. Nah, Bu Mardiah mundur sini, dia diberondong, ditembak. 6 butir peluru Bu Mardiah tangannya, tembuslah ke tulang belakang Adi Irma. 6 peluru Bapak. Di sinilah dulu darah, tulang, daging. Bu Mardiah campur darah, daging, tulang Adi Irma. Di sinilah Bu Mardiah tuh panik, merasa salah. Adi Irma udah terburu ketembak. Nah, karena nggak kuat dia merasa sakit dan perih, tangannya bolong Bu Mardiah. Nah, Bu Mardiah akhirnya lari ke belakang, menyerahkan Adi Irma Suryadi ini ke Ibu Nasution di belakang. Nanti saya cerita lagi di belakang Mbak ya. Jelaskan begini, kira-kira. Nah, ini nggak berani masuk Bapak, takut mati juga dia Kopral ini. Dia tetap di sini, dia berondong nembak ke tembok, Bapak bisa lihat. Nah, itu sarung baju yang dipakai Pak Nas Pak di malam tanggal 30 September aslinya kita simpan di lemari. Yang sarung merah. Ayo kita lanjutkan cerita ke dalam yuk. Semuanya masuk yuk ke sana. Ayo, sini masuk sini, jangan yuk. Jadi jam seginilah Bu, Pak Samiri itu yang sibuk menumpas PKI, yang berusaha mau masuk ke kediaman ini. Karena PKI itu salah Bapak lebih panas, akhirnya pilih dia. Dari Lubang Buaya sana, itu tetap mau balik ke sini PKI, karena mau menculik membunuh Pak Nas dia. Dia kan terculuknya apa ini? Namun ini Bu ya, ini namanya ruang gamat. Ruang gamat ini ruang jenderal dari pakaian. Jadi kalau Pak Nas dulu menerima baju udah siap pakai, menerima sepatu dari Semir gitu. Di sini ada jenderal itu satu hari bisa sampai 5-6 kali nak ganti pakaian. Nah, kamu bisa lihat jenderal besar itu bintang 5 ya. Ada 3 di Indonesia ya, yang tinggal ya. Baca dulu, jenderal besar siapa aja coba? Sama siapa? Jenderal besar Sudirman. Ya. Ada belum di Jogja. Yang kedua tuh, jenderal besar Dr. Abdul Aziz Nasution. Ingat ya. Yang ketiga siapa yuk? Jenderal besar Soeharto. 3 jenderal besar kita di Indonesia, bintang 5. Itu pahlawan. Nah, kalau pahlawan revolusi itu pahlawan yang dibunuh oleh pemberontak negara. Nah, Pak Nas ini ditargetkan juga, tapi Pak Nas lolos, yang diculiknya ada 9 dunia. Ada
Ada 7 yang dikebumikan di lubang buaya. Ada 1 lagi kayak Subud yang di Rumah Lemena. Ada 2 lagi yang di Jogja. Siapa ya? Kolonel Kakamso, ingat enggak? Sama Letkol Sugiono. Dipukul kepala sama kunci mobil, mati di tempat. Kejar kan ya? Kamu ingat kalau kamu lupa kata Om tadi, nah, Om ini dia video, jadi apa kata Om dia tahu, nanti di rumah dia bisa nonton bareng, masih untung. Jadi apa kata Om Royan ini, itu kata sejarah Ibu Nasution kata Pak Nasution. Jadi Om nggak bisa mengurangi melebihi, itu adanya. Jadi memang PKI dulu kejam. Tapi kita berdoa nanti tidak ada PKI nanti di tahun-tahun depan. Ya. Kita hidup seperti ini, banyak agama, banyak bahasa, banyak adat istiadat kita bersama. Dulu PKI itu tidak menghendaki ada agama di Indonesia. Makanya para ulama-ulama dibunuh karena para ulama ini tidak mau masuk ke partai pemerintahan PKI karena PKI itu dulu ya istilahnya bertentangan sama ulama kita. Tapi kita sebagai anak dulu mau membantu ibu kita, bapak kita yang dibunuh nggak bisa karena mereka partai besar. Kita membantu, kita bergerak, kita yang dibunuh dulu Bu. Gitu caranya. Nah sekarang kita bisa berbicara, kita bisa ya menentukan yang benar. Jadi intinya ya dulu PKI itu mau kebet, mau merebut kekuasaan dari kepemerintahan Bung Karno, tapi tidak berhasil dicubitnya Panas. Makanya Panas perintahkan tumpas PKI, ditumpas selama 3 tahun. Jadi senjata yang dipegang buruh dan tani itu bisa direbut. Yang kita PKI bisa direbut oleh RPKI. RPKI tahu nggak? RPKI Resimen para Komando. Kalau sekarang itu Kopassus yang mencidaki. Nanti kamu kalau tamat SMA nanti kamu masuk Kopassus ya. Mau nggak? Mau nggak? Makanya ini semua kita terus. Kamu jadi presiden. Mau nggak? Kamu jadi anggota DPR. Kamu jadi guru. Kamu semua. Kamu mungkin orang Malaysia atau orang Amerika sana. Pasti kamu semua. Saya terima kasih Bapak Ibu telah membawa edukasi penerus ini ke dalam museum ini biar dia tahu tentang kejadian di tahun 65. Pak mau izin tanya Pak, di ruangan ini kejadiannya bagaimana Pak sampai Pak Nggak Nas? ada kejadian di sini. Ini ruang tempat berganti pakaian. Ini diorama ya. Ini menggambarkan Pak Nas kejadian di luar. Ini mengamankan patung ini dia tidak rusak saja. Oke. Tapi posisinya di luar. Posisi di luar. Di luar sana. Itu jalan-jalan. Ada yang mau foto nggak nih? Ada yang mau foto? Mau masuk sini, masuk. Jangan nyadar tapi. Masuk aja, masuk. Masuk. Jangan mau tes. Ibu ya. Kalau ceritanya yang sebenarnya itu, nah Ibu Nasution dulu posisi berdiri itu Bu di sini tempat saya ini. Dia menerima Adi Irma dari Bu Mardiah itu di sini. Ya, keluar tengah. Keluar semua Ben. Jangan itu kamu dulu. Inilah Bu Nas menerima Adi Irma. Bu Nasution teriak, Pak, Adi kena. Pak Nasution kan memalingkan muka di tembok. Berusaha mau turun, ngelihat Adi Irma udah deras mengucurkan darah di sini. Tapi Bu Nasution bilang itu bahasa Belanda, Bapak jangan turun, Bapak selamatkan diri. Nah Bapak yang mau dibunuh kan? Bapak silakan pergi katanya. Pak Nas usir Bapak. Nah Pak Nas bersamaan Pak Nas loncat dulu Pak Nas ada tembakan dari sebelah bawah. Tapi dia nggak kenanya tembok. Tembok udah dirapi nama pemerintah tuh. Nah, Pak Nas loncat, Pak Nas bertumpu ke pohon bunga itu Pak ceritanya. Pohon bunga ini jatuh di sebelah, ya kaki kiri Pak Nas patah. Tapi Pak Nas nggak putus asa waktu itu. Dia tarik kakinya, dia cari terus tempat persembunyian di sini. Nah di sebelah kedubur sini dia menemukan satu drum Bapak, letakkan air kosong. Nah Pak Nas masuk dalam rumah. Kadang pingsan. Dulu jam 7.30 Pak Nas di dalam drum itu diambil oleh koloni Hidayah. Pak Nas dilangkahkan sini, Pak Nas masukkan ke bagasi mobil, ditutupi karpet waktu itu. Pak Nas dibawa ke Mapolres. Tapi di Mapolres Pak Nas sudah sadar. Pak Nas perintahkan Pak Soeharto untuk segera menghubungi Bapak Kolonel Sarwi. Itu kalau tempat yang paling aman di mana ya Pak? Hah? Tempat amannya. Bapak ini gitu. Bapak ini mana itu? Sedih. Pak Nas itu dibawa ke Mapolres Bapak, ke Monas. Pak Kolonel udah sadar, dia perintahkan Pak Soeharto untuk hubungin Bapak Kolonel Sarwi. Pak Sarwi ini ditelepon, di jantung dia datang ke Mapolres. Pak Sarwi udah perintah dari Pak Nas, Sarwi ini kamu pagi ini tumpas PKI kan? Siap, kata Pak Sarwi. Nah berapa menit kamu bisa numpas PKI? Siap, 25 menit kan? Dulu 25 menit PKI yang mau masuk Monas Pak, mau masuk RRI, mau masuk di istana, itu dipukul habis sama RPKI.
Baru RPKD menguasai Jakarta dibantu KKO waktu itu. Di jam sekarang ya, tanggal 1 Oktober. Karena PKI tadi salah ngambil panas, ngambilnya Piritimbian. Jadi dari lubang buaya sana Pak, dia mau balik ke kediaman ini, mau ngambil panas yang sebenarnya. Dia takut terbongkar politiknya. Tapi tidak bisa balik sini karena Jakarta sudah dikuasai RPKD sama KKO. Di tanggal 3, RPKD tumpas lagi PKI di lubang buaya. Gitu. Jadi ditemukan ada Bung Karno waktu itu kan, tapi diperintahkan Pak Harto untuk Bung Karno segera dilarikan ke Istana Bogor. Tumpas PKI di lubang buaya. Karena buaya banyak di situ, lubang buaya dulu karena ada rawa di sungai kan. Tapi karena pemerintah DKI ini membangun, nah rawa sungai tadi tutup. Tapi hati-hati kalau nanti ke lubang buaya. Ya Bu, masih banyak buaya. Nggak ada apa. Banyak darah. Tuh, Bu tahu kan? Oke, jelas sekarang Bu ya? Nah, terima kasihnya ini. Iya, tadi Bapak kemana aja? Saya udah Di dalam. Kok. Ada kontak belum buaya Pak, benar nggak ada buaya? Oh, gitu. Nah, setelah panas loncat di sini, Ibu Nastio lari ke sini bawa adik Irma. Yuk, kita ikut sini semua. Biar. Selamat datang ya. Ya, ikut kakak. Ikut kakaknya. Fotonya dong. Nah, mohon izin ibu tadi yang belum melihat adik Irma yang ngintip di pintu kamar tidur panas. Nah, ibu Nastio ngintip tadi. Nah, yang nyerempet dan sudah terlihat tembakan Cak Birawa ini tembusnya tembok ini. Yang di atas pintu paling atas itu. Tanda putih. Ah, yang saya kasih kotak putih itu. Ayo silakan di sini. Pak, yang kalian Pak, memerintahkan Pak Nas, ya, tapi Pak Harto ikut andil di situ karena Pak Harto kan nimpangan, gantikan Pak Ahmad Yani yang udah meninggal ya. Ayo anak-anak semuanya diem ya. Pak Royen yang bicara, kamu nanti kalau ada bertanya saya kasih ada waktu. Jadi Ibu Nastio itu dari pintu belakang tadi lari ke sini, maksud dan tujuan tidak ada lain Bapak Ibu. Dia ngejar telepon ini, mau melaporkan kejadian di rumah ini dengan Pangdam Jaya. Nah waktu itu Pangdam Jaya kita Brigjen Umar Wira Hadi Kusuma. Nah Ibu Nastio berusaha angkat telepon, tapi mereka teriak, telepon sudah saya putus kata mereka. Baru salah satu Cak Birawa nanya ke Ibu, bentak Ibu, mana Nastio? Nah Ibu Nastio bilang, Bapak Nastio sudah 2 hari di Bandung. Nah kalian semua datang di sini cuma untuk membunuh anak saya, kata Ibu di sini. Ya. Jadi TKI yang di sini dulu Bapak Ibu yang memimpin namanya Pirda Jahuruk. Nah Pirda Jahuruk di depan bunyi peluit 2 kali, tanda waktu sudah habis dan Pak Nas sudah berhasil berikan culik. Nah, padahal pimpinan PKI yang di depan culik ajudan Letnan 1 Piritimbian di sebelah. Nah baru bergegas lagi Cak Birawa yang di dalam ini keluar. Nah Ibu lari juga ke pintu utama. Nah Ibu, pintu yang tertutup Ibu buka kembali. Nah Ibu lihat, itu Cak Birawa Piritimbian tadi yang diculik sama PKI, yang digiring ke truk. Nah baru Ibu Nastio tutup pintu depan. Nah Ibu Nastio tanya ke adik masih hidup? Nah, tapi kata adik masih hidup Mama. Baru Ibu berusaha bawa adik ini ke Gatot Subroto. Karena Ibu nanya adik ini maksud dan tujuan, adik ini posisinya badannya udah dingin Bapak. Karena udah mengeluarkan darah sudah 3 titik yang banyak. Titik yang pintu pertama, pintu belakang tadi sama pintu yang ini. Itu ceritanya. Tapi adik ini meninggal di tanggal 5 Oktober Bapak. Jam 8:30 malam di Gatot Subroto. Adik ini sebenarnya nggak mau meninggal. Dan adik ini sebelum meninggal pernah teriak. Nanti kita lihat baca di dalam ada tulisannya pelukis pengagum panas. Dia teriak, dia bilang papa, katanya apa salah adik. Nah maksudnya adik ini nggak mau meninggal karena dia sayang sama papa sama mama. Tapi karena luka dan darahnya itu berlebihan keluar, kata almarhum ibu, 8:30 malam tanggal 5 Oktober dia tetap meninggalkan kita semua. Nah adik ini dikebumikan di Blok P, Wali Kota Jakarta Selatan, dekat Blok M. Nah Ibu Nastio yang pernah bersama saya dulu 2 tahun, Ibu Nastio dikebumikan di Kalibata. Ya, Kalibata. Ibu disemayamkan di ruang kuning, nanti kita lihat ruang kuning. Oke jelas Ibu ya? Ada pertanyaan nak? Silakan. Yang mau bertanya silakan. Telepon itu Pak, Ya, ini teleponnya asli ini. katanya sudah diputus. Sudah diputus sama Cak Birawa.
Telepon ini apa ya? Ya, telepon ini. Ada lagi mungkin? Ya, kita ke kamar tidur Adi Irmana. Kita balik kanan ke sini, yuk. Balik kanan semua. Yuk, silakan. Fotonya nanti aja dulu. Ini lagi. Nah ini dapur kering nanti dulu. Gas basahnya di luar. Dapur kering dulu. Ya. Masih asli ya Pak ya? Ruangan. Tidak perlu bilang lagi. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ini foto Pak Nas atau Pak Pierre sama Ali Irma. 1 minggu sebelum kejadian dia foto di Pak ini. Nanti kita bisa lihat ya Pak videonya semua ya. Kalau itu fotonya barengan. Ya barengan. Kan 2 orang aja Pak. Tadi gabungin gitu, Prof. Ini tidak ada rekayasa di sini ya. Semuanya asli. Tidak ada ini. Dulu tuh Pak belum mengenal ini. Itu fotonya juga masih hitam. Kalau sekarang kan warna. Dulu belum ada warna. Oke, kita lanjut ke belakang ya. Kita lihat sini kata banyak kamu ini Pak. Yuk, silakan. Kepala dinas Bapak. Beliau berpangkat bintang 1. Di sejarah hat namanya. Jadi kita ini di bawah dinas sejarah angkatan darat. Bapak saya? Oh ya, Bapak. Saya tentara Bapak, tapi saya didinaskan di sini. Ya. Ya. Ayo kita ke kamar kita biar Bapak tahu dinasnya. Yang melantik Pak Soeharto menjabat PJS, pejabat sementara presiden, di tanggal 12 Maret tahun 1967. Setelah 2 tahun kita menumpas PKI, itu Pak Harto dilantik pejabat PJS. Itu Pak Nas menjabat ketua juga. Tahu nggak yang membawa surat